Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan juga khususnya adik-adik yang akan menerima komuni pertama ini. Nah, ini kalau Romo pakai kasula warna merah ini ya. Warna merah itu artinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik. Kalau putih kan suci, bersih. Kalau merah apa artinya? Melambangkan apa? Ayo. Mungkin Bapak Ibunya bisa bantu jawab ya. Kalau merah lambang berani. Ya, gitu ya. Merah itu melambangkan keberanian ya. Seperti kalau kita tahu bendera Republik Indonesia ya, bendera negara kita, merah dan putih ya, merah berani dan suci. Nah, kalau di dalam gereja, merah kalau Romo memakai kasula warna merah ini artinya gereja memperingati Santo Santa yang akhir hidupnya itu wafat karena membela iman. Jadi wafat atau berani menyatakan nama Kristus sampai ia sendiri wafat, menjadi pahlawan gereja, menjadi martir gereja. Nah, dan hari ini yang kita pestakan adalah Santo Bartolomeus. Nah, Santo Bartolomeus ini dari antara para rasul, ini adalah orang yang dikisahkan dalam bacaan Injil ini sebagai Natanael ini, orang yang ditemukan Yesus. Ia ini berdoa di bawah pohon ara. Nah, di bawah pohon ara, kalau pada zaman Yesus itu artinya bisa berdoa, bisa membaca Taurat. Intinya dia adalah orang yang mau dan rajin untuk membaca sabda Tuhan. Nah, dan ketika setelah Pentakosta, ya, peristiwa Pentakosta, peristiwa ketika lidah-lidah api itu turun di atas para rasul ya, itu para rasul memiliki semangat yang menggelora untuk mewartakan nama Yesus. Sampai kemudian mereka pergi ke seluruh penjuru bumi untuk mewartakan nama Yesus, bahkan sampai ada yang wafat karena memperjuangkan itu. Dan gereja memperingati itu dengan simbolnya adalah warna merah. Nah, maka ciri-ciri murid Yesus salah satunya adalah berani. Ya. Maka nanti ketika adik-adik ini akan menerima tubuh Kristus ya, itu bukan roti sembarangan ya, itu adalah tubuh Kristus sendiri. Nanti setelah diterima, disantap, lalu didoakan, Yesus
aku mau menjadi muridmu yang berani. Nah, mau semuanya? Mau dah nih? Kalau nggak ada yang jawab nanti nggak jadi loh ya. Mau ya? Mau enggak? Bilang yang keras, mau? Mau ya. Meskipun pakai masker harus bisa tetap teriak ya. Ya, harus berani menjadi murid Kristus. Nah, tapi beraninya juga berani dalam hal yang baik ya. Berani kepada orang tua, oh tidak termasuk ya. Berani untuk berkata jujur. Berani untuk menolak apabila diajak oleh teman berbuat hal yang tidak baik. Dan berani untuk menjadi pemimpin. Nah, mungkin di antara teman-teman, di keluarga, harus mau memimpin, paling tidak memimpin berdoa. Atau berani mengajak teman-teman yang lain untuk berbuat hal yang baik. Jangan berani untuk tindakan-tindakan yang kurang baik ya. Berani berbohong. Nah, itu tidak merupakan ciri dari murid Kristus. Apalagi murid Kristus yang sudah menerima tubuh Kristus sendiri. Nah, maka adik-adik nanti jangan lupa, karena hari ini istimewa, lambangnya warna merah, harus berani, karena Kristus sudah nanti bersatu di dalam dirimu melalui perayaan Ekaristi. Dan juga tentunya kamu jangan bersedih, meskipun hari ini perayaannya tidak semeriah mungkin yang kamu bayangkan, keluarga semua datang, atau umat gerejanya penuh. Nah, itu bukan hal yang terpenting, tapi yang terpenting adalah Kristus hadir kepadamu dalam rupa roti, dan itu nanti menjadi bagian dalam dirimu ketika kamu makan. Maka kamu tetap harus menjadi anak yang berani untuk menjadi murid Kristus yang baik, yang berani jujur dan berani melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi para orang tua, peristiwa hari ini juga merupakan suatu peristiwa iman, bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita cintai itu hadir secara nyata menjadi bagian hidup dari anak-anak Anda. Maka peristiwa iman ini hendaknya juga dimaknai di dalam keluarga untuk melihat kembali bagaimana Yesus selama ini dihadirkan dalam keluarga. Bagaimana Yesus ini menjadi bagian dari pergulatan hidup keluarga sehari-hari. Ada enggak doa bersama di keluarga? Ada atau tidak saling komunikasi yang baik, sehingga satu sama lain bisa terjalin relasi yang baik. Maka hari ini bukan hanya peristiwa bagi anak-anak, tapi bagi keluarga. Karena Yesus sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh menemani, mencintai Anda semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.